Pemirsa, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Meski dikenal sebagai gunung berapi aktif, namun Semeru masih menjadi gunung yang menarik para pendaki. Semeru memiliki sejarah panjang saat berkaitan dengan erupsi. Berikut profil singkat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru meletus pada Sabtu sore 4 Desember 2021 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Gunung yang berada di Kabupaten Lumajang, Malang, Jawa Timur ini sudah berada di level waspada. Sejarah erupsi Semeru pun sudah terjadi cukup lama. Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Meski dikenal sebagai salah satu gunung yang aktif mengeluarkan semburan awan panas, namun Semeru masih menjadi gunung yang menarik bagi para pendaki setiap tahunnya. Keindahan Randu Kumbolo di Semeru kerap menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Namun, Semeru memiliki sejarah panjang saat berkaitan dengan erupsi. Gunung dengan tipe strato ini tercatat meletus pertama kali pada 8 November 1818. Tak banyak informasi yang terdokumentasikan mengenai letusan kala itu hingga 1913. Sejak itu, Gunung Semeru berkali-kali erupsi dari 1941 hingga 1977. PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada 1990, 92, 94, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, dan terakhir 2020. Menurut data PVMBG, aktivitas Gunung Semeru berada di Kawah Jonggring Seloko. Kawah ini berada di sisi tenggara puncak Mahameru. Sedangkan karakter letusannya bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi setiap 3 hingga 4 kali setiap jamnya. Karakter vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Gunung Semeru saat ini berada di status level 2 atau waspada dengan rekomendasi masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor tenggara selatan, serta mewaspadai guguran awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Mahameru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ucapkan dulu kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas musibah bencana yang menimpa saudara-saudara kita di kawasan Gunung Semeru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, keberkahan hidup dan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikan musibah ini sebagai pencuci dosa bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak letusan Gunung Semeru. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita melihat berita di media cetak maupun di media elektronik yang lainnya. Tepat hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 kembali meletus gunung yang merupakan di antara gunung yang terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Gunung Semeru ini bukan hanya beberapa tahun belakangan muncul letusan tersebut, tapi disebutkan bahwasanya tepat pada tanggal 21 September 1941 gunung ini telah memberikan ledakan yang dahsyat dan menggoncang wilayah yang terdampak dari letusan Gunung Semeru tersebut. Namun jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada fakta yang menarik yang kita harus luruskan jamaah rahmatullah berkaitan dengan letusan Gunung Semeru atau Gunung Semeru itu sendiri, di mana jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin meyakini akan adanya letusan Gunung Semeru ini dengan ramalan Jayabaya. Jadi Gunung Semeru ini jamaah rahmatullah ternyata ada ramalan yang mengikatnya, yaitu ramalan Jayabaya.
Ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik gunung selamat yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan mitos ini konon katanya sampai saat ini masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi gunung dengan ketinggian 3.420 meter ini berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya hendaknya setiap kejadian dan musibah itu dikembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab jemaah dirahmati Allah, semua yang kita lihat, yang kita rasakan, positif maupun negatif, maka itu diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi beserta isinya. Maka semua apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, maka mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya dalam rangka untuk memperlihatkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang memiliki keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran adalah al-jibal atau gunung. Dan menarik jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada fakta yang menarik yang kita akan ulas pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan gunung. Sehingga kita jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala jangan pernah mengaitkan peristiwa bencana yang terjadi yang menimpa kita dengan hal-hal yang berbau mistik, dengan hal-hal yang berbau kesyirikan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ramalan Jayabaya ini, maka boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Kenapa Ustaz katakan boleh jadi benar? Karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jin dahulu memiliki akses untuk mencuri berita dari langit. Ya, boleh jadi pada saat itu orang-orang yang bermuamalah dengan bangsa jin kemudian mendapatkan informasi berkaitan dengan kejadian yang akan menimpa umat manusia yang akan terjadi berkaitan dengan Gunung Semeru. Atau boleh jadi tidak tepat jamaah rahmat Allah, merupakan di antara bualan-bualan orang-orang yang mengaku sakti, bisa mengetahui kejadian yang akan datang, bencana yang akan menimpa umat manusia, seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah dan bencana, maka kalimat yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah rahmat Allah, Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadisnya menyebutkan di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya gunung meletus, banyaknya terjadi gempa bumi, silih datang berganti bencana yang menimpa umat manusia. Maka mau tidak mau jamaah rahmat Allah, kita harus siap dengan kejadian yang akan terjadi yang menimpa umat manusia. Kejadian yang maha dahsyat yang akan memporak-porandakan kehidupan kita. Karena kita berada di akhir-akhir kehidupan dunia ini. Kita berada di akhir kehidupan dunia ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Al-Quran 1442 Hijriah yang lalu telah berbicara tentang kemuliaan dan keagungan penciptaan gunung. Di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada umat manusia peranan daripada gunung tersebut. Sehingga jangan kita sedikit-sedikit kita kaitkan gunung itu dengan peristiwa mistik, peristiwa ini, peristiwa itu, yang ujung-ujungnya kita melakukan ritual-ritual kesyirikan. Bahkan ada berita sebelum terjadi bencana, ada orang sekelompok manusia yang kemudian memotong kepala kerbau, kemudian menanamnya di bagian Gunung Semeru sebagai ritual pensucian, sebagai ritual sesajian.
Na'udzubillahi min dzalik. Zaman rahmatullah. Bukan Gunung Semeru yang kita khawatirkan, tapi amalan kesyirikan yang bisa mendatangkan musibah dan bencana malapetaka, azab yang pedih bagi kehidupan umat manusia. Ini zaman rahmatullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 dan 20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gunung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah manusia itu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta? Ya. Ilal ibili kaifa khuliqat? Bagaimana onta itu tercipta? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Dan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan bagaimana gunung Allah kokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi tersebut. Lihat zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana kami menjadikan gunung itu sebagai sesuatu yang mengokoh, sesuatu yang kuat di dalam perut bumi. Menunjukkan zaman rahmatullah dijelaskan oleh para ulama dan ilmuwan geografi yang berkaitan dengan orang-orang yang mendalami pergunungan. Mereka kemudian mengatakan, andaikan tidak ada gunung, maka dunia ini akan goncang. Andaikan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan gunung, maka dunia ini akan setiap saat goncang, akan senantiasa berhamburan, akan senantiasa menghempaskan apa yang ada di atasnya. Lihat zaman rahmatullah Subhanahu wa taala bagaimana peranan gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia, kehidupan umat manusia. Dan kita harus yakini bahwasanya Allah menciptakan gunung ini untuk maslahat kehidupan umat manusia. Lihat zaman rahmatullah Subhanahu wa taala kemuliaan manusia yang Allah berikan. Allah tundukkan gunung, Allah tundukkan lautan, Allah tundukkan alam semesta ini untuk manusia. Sehingga ya sebagian orang-orang yang meyakini hal-hal mistik, hal-hal yang berbau perdukunan, hal-hal yang berbau sihir dan sebagainya, sangat mengkeramatkan gunung. Bahkan ada orang yang menyembah gunung. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menciptakan gunung untuk manusia. Dan dia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita khawatirkan, yang tidak perlu kita takuti. Selama Anda di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah akan menundukkan gunung. Dan lihat dengan maksiat kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, yang ritual-ritual sesajian yang dilakukan oleh manusia, inilah yang diantara sebab yang paling utama yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan lihat zaman rahmatullah betapa dahsyatnya satu letusan gunung saja yang mampu membuat hati gemetar, membuat kaki sangat ketakutan, membuat hati goncang, membuat jiwa terasa sangat khawatir dengan kematian. Lihat zaman rahmatullah. Itu baru satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada umat manusia. Kemudian perhatikan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Quranul Karim, sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah Al-Quranul Karim ini ke atas langit dan bumi. Begitu pula kepada gunung. Fa'abaina, akan tetapi langit, bumi dan gunung itu. Coba perhatikan zaman rahmatullah, bahwasanya gunung itu termasuk bagian daripada bumi. Namun Allah menyebutkannya secara khusus, ya, yang menunjukkan bahwasanya gunung ini memiliki keistimewaan yang sangat besar. Yang antara bumi dengan gunung satu sama yang lainnya saling menguatkan, satu sama yang lainnya saling membutuhkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan rantai maslahat antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala dengan segala penciptaannya. Ya, dan kita bisa melihat zaman rahmatullah, ya, kadang orang-orang perkotaan karena mungkin suntuk dengan kegiatan perkotaan, dengan kebisingan kendaraan, dengan banyaknya tugas di perkotaan, ya kadang Sabtu Ahad mereka weekend di gunung. Mereka kemudian mendaki gunung, melihat keindahan gunung, hutan-hutan gunung, hewan-hewan yang ada di gunung dan sebagainya. Zaman rahmatullah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan keagungan langit dan bumi beserta dengan gunung, fa'abaina, mereka pun enggan untuk memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashfaqna minha, karena kenapa jemaah rahmat Allah? Mereka merasa berat memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalaha al-insan, namun manusia kemudian berani mengambil amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, di mana manusia itu jemaah rahmat Allah benar-benar berlaku zalim dan mereka di atas kebodohan. Na'udzubillahi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keistimewaan gunung adalah mereka senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan keagungan penciptaan gunung, besarnya gunung, antara kita dengan gunung jemaah rahmat Allah sekian persen saja. Betapa kecilnya manusia yang kemudian Allah tundukkan gunung untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard." Tidakkah kalian melihat bahwasanya kepada Allah, mereka sujud kepada Allah, apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi. Wasyams, begitu pula dengan matahari. Wal qamar, begitu pula dengan bulan. Wan nujum, begitu pula dengan bintang. Wal jibal, begitu pula dengan gunung. Wasyajar, begitu pula dengan pepohonan. Wad dawab, binatang-binatang melata. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqa alaihi al-adab, dan kebanyakan mereka benar-benar ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Maha mengerjakan, Maha melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lihat jemaah rahmat Allah, sebuah misteri yang tidak banyak mungkin diketahui oleh manusia. Di antara makhluk yang senantiasa sujud, tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang bernama gunung. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang selama ini kita mungkin sebagian manusia menyembahnya, sebagian manusia mengkeramatkannya, sebagian manusia melakukan sesajian kepadanya. Ternyata gunung tersebut sujud dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunung tahu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah akan mencabutnya, menerbangkannya seperti aneh-aneh yang ringan. Jemaah rahmatullah, aneh-aneh yang ringan. Lihat jemaah rahmatullah, Allah menyebutkan rahasia yang tidak banyak diketahui oleh manusia karena mereka tidak membaca Quran. Ternyata gunung yang besar, yang maha dahsyat ini, yang maslahatnya besar bagi kehidupan umat manusia, manfaatnya sangat dibutuhkan oleh bumi agar tidak goncang. Mereka senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah rahmatullah, di antara keistimewaan gunung ini, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isbir ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Daud dzal aidi innahu awam." Isbir ala ma yaqul. Bersabarlah wahai Muhammad dengan apa yang mereka ucapkan, dengan kejelekan keburukan yang senantiasa mereka utarakan kepadamu, mereka sampaikan kepadamu. Wadhkur 'abdana Daud, dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Daud, dzal aidi innahu awwab. Nabi Daud alaihissalatu wassalam di antaranya adalah nabi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahli tafsir mengatakan kuatnya ibadah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam, sehingga ada namanya puasa Daud. Bahkan Nabi Daud alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling terbaik melaksanakan qiyamul lail. Bahkan disebutkan dalam ahli tafsir lagi bahwasanya Nabi Daud alaihissalatu wassalam adalah orang yang kuat melawan musuh-musuhnya. Kemudian innahu awwab, akan tetap bersamaan dengan kemuliaan, kuatnya ibadah yang beliau lakukan, senantiasa mengharap, menambahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sakharnal jibal ma'ahu, sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu tersebut. Ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq,
di mana Daud alaihissalatu wassalam senantiasa bertasbih, ya. Nabi Daud dengan gunung itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu petang dan di waktu terbitnya matahari. Lihatlah jemaah rahmat Allah, di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi manusia, gunung senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu dia tunduk dan rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat buat kita semua jemaah rahmatullah, peristiwa alam apapun itu yang terjadi, yang menimpa kita, maka yang pertama kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hamba-hambanya kebaikan dan keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian yang kedua, jemaah rahmatullah, perlu kita ingatkan bahwasanya tidak ada yang menimpa keburukan kepada kita melainkan karena maksiat dan dosa yang kita lakukan, jemaah rahmatullah, melainkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka hendaknya kita senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah rahmatullah, di antara dekatnya tanda hari kiamat adalah banyaknya terjadi kegoncangan gunung, banyaknya terjadi letusan-letusan gunung. Gunung akan hancur jemaah rahmatullah. Dan ketika gunung hancur satu demi satu, maka bumi akan semakin banyak bergoncang. Maka kesiapan kita sebagai seorang mukmin adalah menyongsong hari esok. Kesiapan kita adalah senantiasa berbenah diri, mempersiapkan bekal apa yang telah kita siapkan jemaah rahmatullah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kullu 'alaiha fan. Semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, semua yang kita rasakan di bumi ini jemaah rahmatullah akan binasa. Dan tinggal Allah Subhanahu wa taala akan hidup selama-lamanya dengan kekuasaan, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa mengambil pelajaran dari setiap musibah yang menimpa umat manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.